Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Mas Yunus RK. Tentunya bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sudah sehat, sudah kaya raya, sudah sakti, dan sudah bahagia. Oke, kita sharing-sharing lagi teman-teman tentang rasa. Ya. Bagaimana sih cara bekerja rasa sehingga mampu memengaruhi, merubah, serta menjadikan nasib kita sesuai dengan apa yang kita rasakan. Ingat ya, dalam agama ada Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, yaitu inna inda doni abdibi. Oke ya teman-teman, rasa, nasib, takdir. Nah ini tiga yang sangat kuat dan erat hubungannya teman-teman. Oke, saya kasih contoh dulu ya teman-teman. Lirik lagu-lagu yang ada di luar-luar sana gitu ya. Katakanlah seperti lagu ya, saya berharap sih beliau yang punya lagu ini, yang menyanyikan lagu ini melihat video ini supaya ya entah percaya atau nggak percaya melihat ya. Kemana, kemana, kemana ku harus mencari, kemana kekasih yang nah seperti itu ya. Dan lagu itu adalah lagu yang pertama kali booming pada waktu itu, lagu beliau gitu ya, dan sangat-sangat fenomenal sekali, membuat beliau menjadi terkenal sampai detik ini. Tetapi lagu itu dilakukan dengan pakai rasa ya, dengan pakai rasa, sehingga rasa itu benar-benar masuk ke dalam alam bawah yang paling dasar, sehingga menjadikan kehidupannya beliau sampai detik ini ya akhirnya pencarian gitu ya, pencarian tentang cinta, pencarian tentang teman hidup gitu ya. Ada lagi saat salahku melangkah. Nah, ini kan lagu sangat religius sekali. Gelap hati penuh dosa. Oke. Ternyata apa yang terjadi dalam kehidupannya penyanyinya sesuai dengan liriknya enggak? Sesuai ya, pasti sesuai. Dan coba angan-angan yang lain pasti seperti itu, ya kan? Pasti seperti itu. Jadi mekanisme sebuah rasa itu akan menjadikan takdir ketika teman-teman selalu membuat kehidupannya itu berdrama atau membuat nada dalam kehidupannya. Contoh, teman-teman ya, coba flashback ke belakang. Kenapa takdir-takdir yang buruk-buruk ini lebih banyak terjadi dalam kehidupannya dibanding takdir-takdir yang atau nasib-nasib yang baik-baik, yang membahagiakan? Karena semuanya pakai rasa, dan rasa itu pakai drama, dan drama itu pakai nada gitu. Contoh nih, orang yang tanpa disadari itu pakai nada gitu ya, seperti ini. Oh alah yo. Lah ini kan panjang, otomatis ada keluar nada kan. Oh alah yo, kenapa hidup kok kayak gini, kan gitu. Itu kan, coba itu kan pakai nada, bener nggak? Coba kalau oh alah yoyonya nggak usah pakai nada, oh alah yoyo, kan nggak mungkin kan, ya kan? Berarti kan di situ pakai drama, ya kan? Pakai nada. Dan di situ kalau pakai nada muncul frekuensi gitu loh. Dan frekuensi itu akan keluar dari medan elektromagnetik kita, akan menjadi sebuah frekuensi yang membawa informasi. Informasi apa? Informasi tentang keadaannya teman-teman. Otomatis akan jadi seperti itu terus. Bener nggak? Contoh nih, segala sesuatu yang membuat kita happy, segala sesuatu yang membuat kita senang dan menjadi sebuah rasa, itu kalau pakai nada gitu loh. Ya, pakai nada. Iya. Coba kita menyanyikan lagu misalkan cicak-cicak di dinding. Ya, misalkan enggak usah pakai nada. Itu pakai ada rasanya enggak gitu loh. Ada rasanya enggak? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ada rasanya enggak? Enggak ada teman-teman, enggak ada. Tapi kalau cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang sekebok uang, hap, lalu ditangkap. Ada rasa di sini, ada feel di sini, ada taste di sini gitu loh. Kenapa? Karena ada nada. Makanya ini saran saya kepada teman-teman yang mohon maaf, yang hidupnya masih susah-susah. Kalau dalam keadaan susah, enggak usah pakai drama. Ya, enggak usah mendramatisasi kesusahannya.
Kalau sampai mendramatisasi kesusahannya, di situ akan menjadi sebuah nada dan akan menjadi nasib yang seperti itu. Seperti contoh tadi, ya Allah. Saya tinggal bilang aja ya Allah gitu. Ada kalau ya Allah gitu. Di situ kan nggak ada nada di situ. Tapi kalau sampai ya Allah, panjang di situ. Ya kan, Allah, kenapa? Nah, di situ kan menjadi sebuah nada, ya kan? Nada menghasilkan frekuensi, gitu kan? Frekuensi masuk ke alam bawah sadar, diterima oleh hati, jantung menjadi sebuah vibrasi, vibrasi keluar menjadi getaran, getaran menjadi frekuensi lagi. Di situ ada informasi diterima oleh medan elektromagnetik bumi, gitu loh. Dan coba, bener nggak? Rata-rata orang-orang yang sedang dalam keadaan susah, gitu ya, pasti dia mengeluhnya dengan pakai nada, pakai drama. Betul nggak? Iya, benar nggak? Iya kan? Jadi saya sarankan dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, itu nggak usah mengeluarkan nada, tidak usah menjadikan kesedihannya itu menjadi sebuah nada, apalagi sampai menjadi sebuah drama. Mungkin kebanyakan lihat drakor untuk yang anak-anak muda. Untuk yang bapak-bapak seperti saya mungkin karena sering melihat Dracin gitu ya, CEO yang menyamar gitu ya. Jadi sehingga hidupnya itu selalu drama gitu loh ya. Ketika usahanya gagal gitu kan, ya akhirnya ketika duduk termenung sendiri, ya Allah, kok bisa gagal lagi piye to yo. Di sini kan ada nada di sini gitu loh. Ketika pakai nada seperti itu otomatis menjadi tes, menjadi rasa, dan rasa itu akan menjadi sebuah takdir kehidupannya lagi, dan pasti akan terjadi dan lagi dan lagi. Oke ya teman-teman ya. Ketika dalam keadaan sedih, ketika dalam keadaan sulit, ketika dalam keadaan susah, jangan bernada. Apalagi jangan berdrama atau mendramatisasi rasa. Kalau sampai rasa itu berdramatisasi, itu aduh nggak enak banget itu. Coba kalau lagunya beliau yang itu lagunya tidak pakai nada, tidak pakai nada yang bagus, itu pasti nggak akan terjadi sama beliau. Beliau pasti sekarang sudah punya sependamping hidup. Coba kalau lagunya seperti ini, kemana? Gua harus kemana? Mencari di mana? Kekasih yang dulu hilang, tak tahu entah di mana. Kemana? Kan nggak jadi gitu ya, nggak jadi sebuah rasa gitu loh. Tapi kalau sampai jadi rasa, kemana, ya kan kayak gitu, otomatis menjadi rasa. Oke ya teman-teman, praktekkan supaya teman-teman hidupnya beruntung ya, tidak disadari ternyata selama ini pola hidupnya salah ya. Jadi itulah mekanisme kenapa takdir buruk itu terjadi, nasib buruk juga terjadi. Begitu pula kesejahteraan, kekayaan itu bisa terjadi terus-menerus karena juga pakai rasa. Duitku peh. Lah, itu kan juga buah ribet kepada diri sendiri ya, menghibur. Jadi ketika ngomong, wow, hidup ini ternyata sangat, kenapa didramatisasi? Sangat. Makanya kalau teman-teman mau hidupnya itu bahagia, makanya hiduplah di Kediri. Kediri itu kabupaten atau kota yang paling bahagia se-Indonesia. Karena apa? Ada konsonan kalau ngomong itu selalu dilebih-lebihkan. Biu. Oh, enak lah kayak gitu. Peh. Jan nah kayak seperti itu. Jan enak. Soge. Kan pakai nada gitu ya. Kalau teman-teman mau hidupnya ya luar biasa bahagia ya, pindah aja ke Kediri ya. Kembali ke Kediri maksudnya, bukan ke Kediri kabupaten ya, kembali kepada Kediri. Oke teman-teman, itu sharing yang bisa saya sampaikan. Jika ini sangat baik, silakan di-share gitu ya, sangat bermanfaat, silakan di-share kepada saudara, keluarga, teman, dan banyak orang. Jika nggak baik ya cukup untuk diri sendiri, kita jangan saling menjustifikasi, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dari saya mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan Alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Om santi. Om salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.